Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen atau Bapak dosen, sekaligus juga seluruh pemirsa yang sempat menonton video ini. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa pada UIN Syekh Nurjati dalam mata kuliah praktik ibadah. Ujian UTS, ujian tengah semester, di mana ada pilihan. Dan saya memilih tentang berwudu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara detail ketika seseorang akan melaksanakan perintah sholat, maka Allah memerintahkan dia untuk bersesuci. Jelas dalam Al-Surah Al-Ma'idah ayat 6 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kamu berdiri dalam rangka menunaikan, idza qumtum ila sholati, dalam rangka ingin menunaikan ibadah sholat atau kewajiban menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wujuhakum, wajahmu, wajah, membasuh muka dalam rukun wudu itu merupakan menempati urutan yang kedua setelah kita membaca niat. Sementara niat qasdus syai'in muqtarinan li fi'lihi, itu harus kemudian bersamaan dengan pekerjaan. Dan secara urutan dia diurutkan menjadi nomor 2, kemudian niat yang pertama. Karena ketika kita menghendaki sesuatu, maka harus terbersit dalam hati itu untuk apa itu dilakukan. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kemudian kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai kemudian pada kedua siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan kemudian basuhlah bi ru'usikum, sebagian dari rambutmu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kemudian kedua kakimu, ilal ka'bayn, sampai kedua mata kaki. Secara singkat ini, bahwa hal-hal yang wajib dibasuh itu ada 4. Muka, kedua tangan, sebagian dari rambut, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Kalau di rukun wudu itu ada 6, niat disimpan di situ, kemudian tartib juga disimpan di terakhir karena menjadi syarat pokok. Karena di sini diatur urutan-urutannya, maka tertib itu juga menjadi rukun. Oleh karena itulah kemudian wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub, fattahharu. Junub itu kalau laki-laki ya, dia pernah bermimpi atau bermimpi basah, atau sedang atau setelah berhubungan badan dengan keluarganya, itu junub, dikatakan junub. Maka dia wajib bersesuci. Nah, bersesucinya tidak dengan wudu. Ada cara lain yang kemudian diatur dalam agama. Mandi besar, atau dia hadas besar. Kalau wudu itu adalah hadas kecil. Fattahharu wa in kuntum mardo, dan jika kamu mardo, dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau kemudian dalam perjalanan sakit, kemudian dalam perjalanan. Nah,
Au jaa ahadum minkum, kembalilah atau kembali dari tempat buang air atau dari jeding atau dari WC segala macam. Minal ghaiti aula mastumun nisa, atau kemudian kamu menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air. Falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak kemudian menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat ini tidak hanya kemudian menjelaskan tentang wudhu, tapi bersesuci secara keseluruhan. Karena ketika tidak ada air, tidak mungkin kita berwudhu. Maka ada cara lain, yaitu bertayamum. Bertayamum itu adalah bersesuci dengan debu. Dan debu itu harus debu yang bersih, yang suci. Oleh karena itulah kemudian bersesuci adalah menjadi syarat pokok ketika kita akan melakukan ibadah kepada Allah. Dalam hal ini adalah sholat. Oleh karena itu nanti akan setelah video ini atau pada video berikutnya atau selanjutnya pada tayangan ini akan saya memperlihatkan urutan berwudu dengan video yang akan saya sambungkan setelah ini. Selamat menyaksikan. Hadirin, terutama dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah dalam jurusan pendidikan agama Islam pada Fakultas Jarak Jauh atau Pendidikan Jarak Jauh Fakultas Siber Syekh John Nurjati, sudah saya tampilkan urutan-urutan dalam bersesuci. Contohnya seperti wudhu, dari awal kemudian niat, membasuh muka, membasuh rambut, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh sebagian dari rambut dan kemudian kaki. Tujuannya adalah bahwa kesucian zahir itu harus sempurna. Zahir dulu disucikan oleh kita. Ketika batin kita akan menghadap Tuhan yang Maha Suci. Nah, tujuan akhir dari pensucian badan itu adalah bagaimana juga mensucikan batin kita. Karena kita akan menghadap Zat yang Maha Suci. Karena tidak mungkin Zat yang Maha Suci akan menerima
hamba yang tidak suci atau hamba yang kotor. Bahwa membersihkan tangan secara simbolik, bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh tangan kita itu harus dibersihkan. Rambut kita, kaki kita, dan segala macam dalam urutan-urutan. Ini secara simbolik bahwa semua hal-hal yang dilarang oleh Allah yang pernah dilakukan oleh kaki kita, oleh tangan kita, dan semacamnya itu harus disucikan. Dan secara simbolik itu harus dibersihkan dengan air. Karena tujuannya adalah membersihkan hati kita, supaya kita menghadap Allah juga dalam keadaan suci. Ini adalah himbauan dari saya sebagai mahasiswa kepada pemirsa yang sempat menyaksikan video ini, bahwa semua yang ada dalam syariah itu adalah penting untuk dilalui, terutama juga tentang bersesuci, karena kesucian hati kita juga itu tidak terlepas dari kesucian fisik kita secara zahir. Semuanya ditata dan kedua-duanya harus bersatu dalam satu niatan, hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.